Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. Di sini saya akan mempresentasikan eh, PowerPoint saya dengan tema perkembangan kognitif menurut Piaget. Langsung saja. Untuk yang pertama nanti yang akan kita bahas adalah siapa itu Jean Piaget. Yang kedua, apa itu perkembangan kognitif. Yang ketiga, tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Dan yang terakhir, aplikasi teori Piaget dalam aktivitas belajar. Langsung saja, untuk yang materi pertama, yaitu siapa itu Jean Piaget. Ini bisa dilihat fotonya Jean Piaget. Ini beliau. Jean Piaget lahir di Newcastle, Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896 dan beliau meninggal di Jenewa pada tanggal 16 September 1980. Beliau adalah anak tertua dari Arthur Piaget. Bapak beliau adalah profesor sastra abad pertengahan dan ibu beliau bernama Rebecca Jackson. Setelah lulus SMA, beliau belajar ilmu pengetahuan alam di Universitas Newcastle dan memperoleh gelar PhD. Pada tahun 1923, ia dan Valentin Catenay yaitu menikah. Pasangan itu memiliki 3 orang anak yang perkembangan intelektualnya sejak bayi hingga kemampuan berbahasa dipelajari oleh Piaget. Teorinya, yaitu teori kognitif menurut Jean Piaget, diterbitkan pada tahun 1936 dan sampai sekarang teori itu masih banyak digunakan. Selanjutnya, yaitu apa itu perkembangan kognitif? Perkembangan kognitif yaitu perkembangan yang mengacu pada proses mengingat, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Perkembangan ini bisa berbeda pada tiap anak. Sedangkan menurut Piaget sendiri, beliau mengartikan kognitif adalah proses adaptasi pada seorang anak dan mengartikan objek maupun semua peristiwa pada kondisi sekitarnya. Piaget sendiri membagi perkembangan kognitif menjadi 4 bagian, yaitu sensori motor, yaitu perkembangan anak pada mulai usia 0 atau baru lahir sampai 2 tahun. Yang kedua, perkembangan praoperasional, yaitu terjadi pada anak ketika umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, yaitu operasional konkret, yaitu perkembangan anak pada usia 7 sampai 12 tahun. Yang keempat yaitu operasional formal, yaitu perkembangan pada anak umur 12 tahun ke atas. Selanjutnya, tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget yang pertama adalah yaitu perkembangan sensori motor, yaitu terjadi pada umur 0 sampai umur 2 tahun. Tahapan ini adalah tahap pertama dari perkembangan kognitif anak yang terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak akan belajar untuk mengenal diri sendiri dan dunia luar, sehingga melalui kemampuan sensorik, yaitu kemampuan melihat dan mendengar, serta tindakan motorik, yaitu menyentuh dan menanggapi. Semua hal yang dipelajari anak pada tahap sensori motor
akan didasarkan pada pengalaman dan trial and error. Misalnya, anak menangis jika ingin mendapatkan perhatian, atau mengetahui keberadaan orang tua saat bermain petak umpet. Yang kedua, yaitu tahap praoperasional, yaitu terjadi pada anak ketika umur usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, masa di mana anak akan mengembangkan kemampuannya dalam mengingat dan berimajinasi. Selain itu, pada tahap ini, anak memiliki kecenderungan untuk meniru cara seseorang dalam berbicara atau berperilaku. Perlu diketahui, pada tahap ini, anak masih bisa menggunakan logika. Anak masih belum bisa menggunakan logika maupun mengubah, menggabungkan, dan memisah pikiran atau idenya. Hal inilah yang membuat anak pada usia 2-7 tahun kerap memiliki teman imajinasi. Yang ketiga yaitu operasional konkret, yaitu terjadi pada anak usia 7-11 tahun. Tahapan perkembangan kognitif selanjutnya yaitu perkembangan kognitif konkret pada anak usia 7-11 tahun. Tahap perkembangan ini dapat ditandai dengan perkembangan kemampuan pemikiran logika, namun hanya untuk objek fisik. Salah satu contoh perkembangan kognitif anak pada tahap ini adalah anak memahami bahwa air bisa membeku dan mencair, dan mampu mengatur serta mengurutkan krayon berdasarkan warnanya, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya, yang keempat, yang terakhir, tahap operasional formal, yaitu tahap pada usia anak 12 tahun ke atas. Pada tahap ini merupakan tahap terakhir pada perkembangan kognitif anak menurut teori Piaget. Tahap ini yaitu terjadi pada anak usia 12 tahun ke atas. Saat memasuki tahap ini, anak akan memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah, dan belajar untuk merencanakan sesuatu. Mungkin selain itu, tahap operasional juga memungkinkan anak untuk mulai memeriksa, menilai, dan mengevaluasi pikirannya atau tindakannya sendiri. Gitu. Selanjutnya yaitu aplikasi teori Piaget dalam aktivitas belajar. Yang pertama yaitu pada tahap sensori motor. Aktivitas belajar yang dapat diterapkan pada anak usia 0-2 tahun yaitu membuat stasiun-stasiun sensorik di mana bayi dapat merasakan berbagai tekstur, suara, dan bentuk benda. Contohnya seperti gambar ini. Ini adalah mainan pasir atau ini yaitu pengenalan warna-warna terus atau mainan tanah liat ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu tahap praoperasional, tahap usia anak 2-7 tahun, yaitu aktivitas belajar yang dapat dilaksanakan yaitu mengelompokkan benda-benda berdasarkan warna, bentuk, ataupun ukuran. Gambar di bawah ini menunjukkan anak-anak mengelompokkan berbagai benda berdasarkan warna atau bentuk. Ini adalah salah satu contoh anak mengelompokkan benda berdasarkan warna. Atau ini anak mengelompokkan benda berdasarkan dengan ukuran atau bentuk. Selanjutnya yaitu tahap operasional konkret. Aktivitas belajar yang dapat dilaksanakan pada umur 7-11 tahun yaitu melakukan eksperimen sederhana, yaitu dengan cara mencampurkan baking soda dan cuka untuk melihat reaksi kimia. Seperti ini contohnya gambarnya.
Jadi gambar di bawah ini menunjukkan di mana anak-anak bereksperimen secara sederhana untuk melihat reaksi kimia antara baking soda dan cuka. Dan mereka akan belajar tentang konsep sebab akibat. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tahap operasional formal, yaitu yang terjadi pada anak usia 11 tahun ke atas. Aktivitas belajar yang dapat dilakukan yaitu anak melakukan penelitian tentang isu lingkungan dan mempresentasikan hasilnya. Seperti contoh gambar di bawah ini. Aktivitas ini membantu mereka belajar dalam merumuskan hipotesis dan menganalisis data. Mereka melakukan penelitian, setelah itu mereka melakukan presentasi apa yang telah diteliti itu tadi. Ini adalah sedikit quotes dari Jean Piaget, salah satu quotes yang terkenal yaitu kecerdasan adalah apa yang Anda gunakan ketika Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih dari kami. Tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Eh, Apabila ada materi atau gambar yang masih kurang ditampilkan di materi kami, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.